Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello there, welcome back to my channel. Today I'm gonna present about my recent project, which is a e-report project. So for this project, I use HTML for the base of the code, and then Tailwind CSS to style the index HTML, and also script GS for making a logic or interaction in front end. So let's get into the login form. In this login form, I use an input to make an cool and minimalist list looks of the website. Nah, jadi pada halaman utama atau halaman login ini saya menggunakan data input atau form input yang terdiri dari username, email, password, dan juga itu tanggal lahir. Nah, untuk stylingnya sendiri saya menggunakan Tailwind CSS yang saya bilang dari awal tadi, dan untuk icon saya menggunakan CDN dari Font Awesome. Nah, jadi apa aja sih yang ada di login form ini? Nah, tentunya di sini ada username. Kita bisa ngetik username kita. Misal Alif nih. Nah, yang kedua ini ada email. Nah, email ini ada semacam filterisasinya. Jadinya jika kalian mengetik selain tidak menggunakan example.com atau gmail.com atau yahoo.com seperti ini, maka akan ada notifikasi yang mengharuskan kita untuk mengadakan seperti ini, cuy, yang bisa kalian lihat di layar sekarang. Nah, selanjutnya itu adalah password. Nah, di password ini ada fitur yang mana kita bisa nge-hide atau nge-show password kita. Jadinya kalau kita bingung atau lupa tadi kita nulis apa, kita bisa show aja. Dan ini juga bisa menyebutkan password kita. Jadinya kita terhindar dari orang-orang yang hendak mengintip kita. So just like that. And for the next is a birth date. Ya, kalian tahu sendiri lah, kita bisa ngisi tanggal lahir kita. Misal kalian lahir di tanggal 5 bulan 10 dan juga tahun 11 lah, tahun 2011. Nah, kalian bisa input manual seperti ini atau kalian juga bisa pilih langsung dari sini. Ya, itu tergantung opsi kalian juga sih. Nah, ini yang untuk password tadi ya, ini fiturnya. Kelupaan. Nah, apa yang terjadi kalau kita sudah menyelesaikan semua inputan yang ada di sini? Nah, nanti tentunya kita akan ke redirect ke main HTML. Bagaimana sih cara bikin main HTML-nya ke redirect ke main HTML? Tentunya saya menggunakan button. Nah, di button ini kalian akan itu saya membuat function di JavaScript, yaitu Windows Location Ref, yaitu sama kayak ahref tapi ini versi JS-nya aja sih. Ya terserah kalian kalau mau pakai button silakan, kalau mau pakai ahref, kalau mau pakai Windows ya silakan, itu opsi kalian. Nah, ini dia codingannya. Dan untuk data-data ini disimpannya kemana sih? Nah, karena saya belum belajar backend, jadinya saya masih simpannya tuh di local storage yang ya kalian lihat sendiri di sini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk di login HTML ini ya. Yang saya nggak punya banyak penjelasan lagi. Jadi we'll get to the next part, which is main HTML or dashboard HTML. Oke. Nah, kurang lebih ini adalah tampilan utama setelah kalian buka atau setelah kalian mengisi form dari login tadi. Apa saja sih yang ada di main HTML ini? Tentunya saya sudah mengadakan beberapa fitur seperti add transaction ini, lalu total uang yang digunakan. Ya, kalian misal kalian mau itu mengadakan transaksi, kalian tinggal tulis nama kalian, misal nama saya Alif, dan juga transaksi kalian nominalnya berapa.
Nah, dan juga apakah ini masih pending atau udah sukses, karena kita di sini berperan sebagai adminnya. Nah, di sini transaction ini saya sudah mengadakan beberapa tombol. Yang pertama tuh ada nama kliennya, yang seperti di awal tadi, client name. Jadi kalau kita habis nulis nama kita, nanti bakal muncul di klien ini. Lalu ada jumlah uang yang kita gunakan, misal saya 50.000. Nah, di sini ada 50.000 dan juga di total money use ada 50.000 juga. Nah, ini untuk statusnya, karena kita tadi memilih pending, jadinya yang muncul akan seperti pending. Nah, ini untuk tanggalnya yaitu tanggal ya sekian ya. Kalian juga bisa edit-edit kok di sini. Ya, seperti yang saya jelasin di awal tadi, yang cara input data yang kalender tadi, yang ya seperti tadi ya, kurang lebih seperti itu. Untuk itu apa tuh namanya? Untuk inputan yang date tadi. Nah, masuk ke codingannya ini. Untuk codingan transactionnya ada di bagian sini cuy. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini ada. Oh, bukan di sini. Nah, ada di sini. Ya, kalian bisa lihat sendiri ini adalah transaction-nya cuy. Ya saya masih menggunakan Tailwind CSS sama Font Awesome untuk stylingnya aja sih. Lalu apa aja sih yang terjadi ketika kita mengadakan transaksi baru? Ya tentunya ada total money use, adalah total uang yang kita gunakan, dan ada 4 card di sini yang saya gunakan untuk styling juga. Ada total transaksi yang telah ada, ya ini menghitung transaksi, semua transaksi yang telah saya tambahkan. Terus ada pending reportnya tuh, report yang masih di pending. Nah, ada yang sukses dan juga ada klien yang telah menggunakan jasa ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk transaction ini. Nah, di transaction ini itu juga ada fitur edit. Jadinya misal kalian salah input atau apa, kalian bisa mengedit value-nya juga. Seperti ini. Boom. Jadinya value-nya tuh terupdate. Dan di sini juga ada delete yang saya menggunakan Swellfire dari Sweet Alert untuk mengeditnya. Jadinya akan ada tampilan model seperti ini, dan ketika kalian mengklik yes delete ini akan menghapus data yang telah ada dari local storage sebelumnya. Untuk codingannya yang tadi itu seperti ini seperti ini. Ya, bisa kalian lihat di sini ketika kita mengklik tombol delete ini nanti akan memunculkan seperti ini. Kita bisa edit juga kalau kalian mau warnanya beda atau mau di custom juga bisa. Ini pakai Sweet Alert ya. Nah, next kita punya fitur edit. Nah, fitur edit kurang lebih sama seperti tadi, cuma ini akan mengarahkan kita tuh untuk mengedit item kita di sini lagi. Ya, kita bisa mengambil. Jadi kurang lebih kita nanti bakal ngambil local value dari local storage-nya lalu diedit lagi di sini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di sini. Nah, ini juga ada fitur tambahan, fitur kecil ya, yang tadi saya belum sempat jelaskan karena koneksinya tadi di website yang lain error, jadinya saya di debuggingnya aja. Nah, ketika kita logout, ini juga akan muncul seperti ini, Swellfire. Nah, ada sedikit fitur yang mana saya ingin tunjukkan. Nah, ketika kita tadi menginput sebuah username, kita akan disapa oleh website ini berdasarkan username yang telah kita input. Jadi ini akan ada tulisan Alip seperti ini. Kurang lebih itu aja sih yang bisa saya jelaskan untuk fitur tambahan atau fitur kecilnya. Nah, di sini juga ada site yang berfungsi sebagai sidebar, yaitu penggantinya navbar tapi untuk tampilan yang lebih profesional, untuk tampilan dashboard aja sih. Untuk responsifnya saya masih menggunakan navbar original dan ini tentunya sudah responsif dari awal. Alright, maybe that's all for me. If I have any mistakes, that's purely clear for me, and if I have any true or right sentences, that always came from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. See you in the next video.